Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Pratama. Saya peserta BIMTEK Kepala Laboratorium di Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor peserta 38056. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan video tutorial tentang bagaimana cara installing hingga tahap monitoring pada aplikasi Feyon. Nah, sebelum kita melanjutkan proses tersebut, saya ingin kita membahas mengenai apa saja sih persyaratan untuk kita bisa menginstal aplikasi tersebut. Dan kita bisa sesuaikan dengan aplikasi tersebut. Kita lihat dengan cara klik di disk PC, lalu kita amati laptop kita dan laptop master ataupun laptop klien kita berada di Windows berapa. Menyesuaikan Bapak Ibu, ada yang 10, ada yang 7 dan lain sebagainya. Kemudian di bit, laju bitnya ada di 64 dan 32, tidak masalah Bapak Ibu, menyesuaikan saja. Nah, itu syarat kita harus tahu terlebih dahulu tentang komputer kita sebelum kita menginstal. Oke, langsung saja kita lanjutkan ke prosedur selanjutnya. Sebelum kita menginstal aplikasi Feyon ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Feyon adalah perangkat lunak sumber terbuka dan gratis untuk memantau dan mengendalikan komputer di berbagai platform. Nah, setelah kita masukkan link, kita tinggal menginstal. Kita sesuaikan dulu Bapak Ibu dengan kapasitas laptop kita. Untuk master kemarin, tadi 64 atau 32. Jika kita 64, maka tinggal klik download pada Windows dengan laju bit 64 ini. Kita klik Bapak Ibu sambil menunggu di download. Untuk tahap selanjutnya kita tinggal menginstal aplikasi Feyon seperti biasa, menginstal aplikasi pada umumnya ya Bapak Ibu. Tinggal kita next. Kita next saja. Ya, setuju. Kita next. Nah, ini yang menjadi catatan Bapak Ibu. Untuk pada master, yang perlu kita ketahui, pada laptop master ini yang tercentang itu bagiannya ada dua Bapak Ibu. Ada dua bagian yang tercentang, yaitu Feyon Master dan Interception Driver. Nanti ketika di laptop klien, maka yang dicentang hanya bagian bawah ini saja. Ini sudah benar, langsung saja kita install Bapak Ibu. Tunggu proses selanjutnya. Kemudian kita buka di bagian aplikasi tersebut sudah selesai. Kita lihat di bagian pertama yang perlu kita lakukan adalah menggeneral. General ini kita klik general, kemudian kita pilih yang bagian key. Nah, ini yang tadinya logon kita rubah menjadi key file. Bapak Ibu ya, kita rubah ke key. Setelah itu, tahap kedua barulah kita pilih ke automatical key. Turun ke automatical key. Nah, karena di sini saya sudah pernah menginstal, maka otomatis di laptop saya sudah ada seperti ini. Nah, kita tinggal pilih yang public. Ingat ya, ada dua driver, public dan privat. Lalu kita pilih yang public. Lalu kita ekspor yang klik ekspor ini Bapak Ibu. Kalau belum ada seperti punya saya ini waktu pertama buat, maka dipilih dulu create key. Nah, setelah di create key baru ditulis di sini nama dan lain sebagainya. Misal lab Ricky atau lain sebagainya Bapak Ibu. Nah, kalau punya saya kan sudah menginstal sebelumnya, jadi tinggal sudah ada riwayatnya di sini. Kita tinggal klik yang public. Ya Bapak Ibu, klik yang public, kemudian pilih import key. Export key. Kita pilih yang export key. Nah, kita sesuaikan, kita akan simpan di bagian dokumen saja Bapak Ibu, biar enak. Lalu kemudian kita save. Nah, untuk Bapak Ibu, tadi saya akan menjelaskan di bagian laptop saya yang sudah terinstall sebelumnya. Kita coba ulas di sini untuk yang dari awal belum pernah menginstal. Jadi setelah kita install aplikasi itu, masuklah ke tahap ini. Ini untuk laptop master ya Bapak Ibu. Nah, yang kita pertama kali klik yaitu pada general ini. Yang tadinya saya bilang logon, kita ganti dengan key. Nah, tahap selanjutnya kita
masuk ke automatical key Bapak Ibu. Nah, klik di automatical key, maka nanti akan muncul seperti ini. Muncul seperti ini, kita klik Bapak Ibu, kita klik dengan nama yang akan kita buat lab. Misal seperti lab Ricky Pratama gitu. Kemudian kita oke. Nah, kalau belum muncul seperti ini, klik dulu ininya, create key pair. Nah, gitu. Setelah di oke, maka akan diarahkan ke bagian ini. Kemudian tinggal klik oke lagi dan sudah terpasang di sini. Otomatis ada public dan privat. Kemudian ingat, dua pasang key ini sudah terbentuk. Selanjutnya kita tinggalkan ini Bapak Ibu. Kita lanjut ke bagian yang ini. Tadi ada privat dan public, maka kita pilih yang public. Kita pilih yang public, kemudian kita export file ini yang nantinya akan kita pakai di klien. Nah, untuk klien. Ingat ya Bapak Ibu, export key. Nah, terserah untuk flash disk bisa dipakai di flash disk untuk mengirimkan atau bisa juga via WA. Monggo, basing, tidak apa-apa Bapak Ibu. Jika ingin disimpan di kedua cara tersebut nggak apa-apa. Oke, setelah itu baru klik OK. Nah, pada tahap selanjutnya kita klik pada location and computer. Nah, kita klik location and computer, maka akan diarahkan ke bagian ini Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu belum ada seperti ini, maka klik tanda panah di bawah ini Bapak Ibu. Kemudian di atas akan muncul new location, kita klik double klik di sini, baru kita tulis. Kita tulis nama lab kita yang akan kita pakai atau kita gunakan nantinya. Gitu Bapak Ibu. Nah, untuk tahap selanjutnya Bapak Ibu, ketika sudah diklik double klik dan diisi dengan nama lab kita, maka di bagian selanjutnya ada seperti ini Bapak Ibu. Nah, diarahkan untuk menuju ke nama lab. Nama lab ini sudah otomatis terisi punya kita. Kita isi dengan nama ini, jangan sampai salah Bapak Ibu. Lalu kalau Anda lupa bisa klik dengan klik disk PC yang seperti awal tadi saya jelaskan, kita cek. Nah, setelah itu kita diarahkan ke sini Bapak Ibu. Setelah tadi kita klik yang tombol plus, maka kita sekarang klik tombol yang sebelahnya, yang plus juga. Kemudian kita tulis nama device klien kita. Misal desktop berapa, bla bla bla. Nanti akan saya input di bagian kliennya. Misal desktop 955 atau lain sebagainya. Kita masukkan di sini Bapak Ibu. Dan ini harus sama ya, ingat Bapak Ibu, ini harus sama dengan nama device di laptop klien kita, tidak boleh salah. Kalau sudah, di bagian selanjutnya kita salin lagi Bapak Ibu di bagian sini dengan nama yang ada di sini. Usahakan sama Bapak Ibu, jangan sampai beda. Kalaupun sudah, tinggal kita apply. Habis di apply, kita yes, dan kemudian kita selesai, kemudian kita apply lagi. Setelah itu barulah kita bisa mengkonfigurasi lewat komputer, tapi nanti kita installing dulu proses di komputer klien kita Bapak Ibu. Oke, begitu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, setelah tadi aplikasinya sudah kita download, kemudian kita install, kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu pada general ini kita klik. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum pernah menginstal sebelumnya, mungkin belum seperti ini tampilannya ya. Jadi masih logon, kita ganti key pada menu metode ini. Nah, selanjutnya kita klik automatical key. Nah, untuk punya saya karena kemarin sudah pernah install dan mendownload, jadi langsung punya saya seperti ini. Jika punya Bapak Ibu yang baru pertama kali, maka klik import key. Nah, import key ini apa? Nanti kita disuruh untuk pilih file yang kita ambil dari laptop master tadi. Nah, untuk kita masukkan ke dalam laptop klien ini. Berhubung punya saya sudah saya masukkan, maka tampilannya seperti ini. Lanjut, selanjutnya kita klik location komputer. Nah, untuk punya Bapak Ibu yang belum seperti ini karena belum pernah install, nanti akan saya jelaskan video selanjutnya yang belum pernah menginstal. Nanti di sini akan muncul blank, sehingga di sini ada tanda plus, maka kita klik plus, maka kita masukkan icon daripada nama
di laptop master kita dulu yang tadi. Nah, makanya punya saya lab Ricky Pratama sudah terisi karena saya klik yang tadi. Kalau sudah seperti ini, maka tinggal di apply saja, karena yang sebelah sini tidak perlu diisi untuk laptop lainnya Bapak Ibu. Kita apply, maka setelah itu barulah kita nanti pilih yes dan baru bisa dipantau atau dimonitoring oleh si master. Nanti kita coba ya Bapak Ibu, saya jelaskan untuk yang belum pernah menginstal. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Untuk tadi laptop yang klien kita yang belum pernah menginstal, di aplikasi setelah kita install aplikasi lalu kita masuk ke aplikasi tersebut, langkah pertama yang muncul yaitu general. Pada bagian general silakan diklik, kemudian ada tulisan logon, otomatis terisi logon, namun kita ganti ke key file ini Bapak Ibu. Nah, setelah ini barulah kita klik yang ke selanjutnya yaitu automatical key. Klik bagian sini, kemudian langkah yang selanjutnya klik import. Kalau punya saya tadi sudah terisi oleh file yang sebelumnya sudah saya klik, maka bagian Bapak Ibu yang belum pernah install, maka di sini akan kosong. Kemudian silakan diklik import key dan kemudian masukkan file yang tadi sudah disimpan dari laptop masternya. Kalau sudah, silakan di OK, kemudian di yes lagi, maka tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Public, kalau punya saya tadi lab Ricky Pratama public. Nah, kemudian barulah itu kita klik selanjutnya location and computer. Pada bagian ini kalau masih kosong, belum pernah install, maka klik tanda panah di sini, plus. Kemudian di sini akan muncul new location. Double klik, kemudian diisi oleh laptop yang punya master kita tadi itu. Misal punya saya lab Ricky Pratama, maka kita tuliskan di sini. Nah, di sini tidak perlu Bapak Ibu. Bagian kanan saya ini tidak perlu diisi. Kemudian selanjutnya tinggal klik apply. Setelah di apply, diklik yes dan kemudian sudah berhasil. Tinggal kita uji coba monitoring lewat laptop master kita. Kita coba Bapak Ibu apakah berhasil atau tidak. Oke, setelah tadi kita melalui tahap 1 yaitu installing Veyon di laptop master, tahap 2 yaitu installing Veyon di laptop client. Untuk tahap 3 ini yaitu pada proses monitoring. Kita cek apakah sudah terkoneksi atau berhasil. Saya akan coba menggerakkan laptop klien saya untuk membuka picture. Apakah terbaca? Oke, ini adalah pantauan dari laptop master. Dan ini yang saya lakukan adalah pada laptop klien saya. Nah, nampaknya berhasil kepantau oleh laptop masternya. Jadi laptop master dapat mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh laptop klien. Dalam hal ini laptop saya yang satunya, Bapak Ibu. Alhamdulillah ternyata proses monitoring berhasil. Ini salah satu. Saya membuka file dari laptop klien saya, dokumen. Ini dokumen, coba saya buka di Pixter. Oh, ini Pixter ya, nampaknya berhasil. Coba sekarang kita cek, kita lakukan di melalui laptop ini. Saya akan coba yang lain.